قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang beberapa hal yang termasuk dari syarat la ilaha illallah, dan telah kita ketahui juga bahwasannya la ilaha illallah memiliki syarat agar la ilaha illallah kita benar-benar diucapkan dengan sempurna dan kita praktekkan dengan baik. Jadi pada pelajaran ketiga ini kita akan lanjutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Apa saja syarat la ilaha illallah yang telah kita sebutkan kemarin? Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal. Ilmu yang menghilangkan atau meniadakan kebodohan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyak, yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan. Kemudian al-qabul al-munafi lirrad, yaitu penerimaan yang meniadakan penolakan. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita harus berilmu, harus ngerti artinya la ilaha illallah, harus menerima la ilaha illallah, harus yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian berikutnya al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyad wal istislam. Apa artinya al-inqiyad wal istislam? Artinya adalah menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Seorang muslim mungkin melakukan kesalahan. Akan tetapi dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur dia tunduk dengan aturan Allah. Dia tunduk dengan aturan kalimat tauhid. Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun." Wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong. Jadi Islam sendiri artinya adalah pasrah. Islam sendiri artinya pasrah. Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika mereka berdua pasrah, sudah pasrah. Jadi Islam itu pasrah, tidak ada Islam sekuler, tidak ada. Islam Protestan tidak ada. Kenapa? Karena kalau sudah Islam nggak bisa protes-protes. Kalau sudah Islam tidak mungkin bisa mengambil ideologi baru seperti ideologi sekuler atau ideologi nasionalis yang bertentangan dengan Islam, ideologi komunis. Tidak ada Islam, saya Islam tapi komunis, tidak bisa karena bertentangan. Karena kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya adalah kita dengan pasrah kita mengikuti dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu artinya syarat yang keempat, yaitu al-inqiyad wal istislam, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunduk dan pasrah terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib, yaitu kebenaran yang meniadakan dusta. Artinya dia jujur di dalam mengatakan la ilaha illallah, jujur di dalam mengatakan Muhammadun Rasulullah. Jadi bukan hanya di lisannya la ilaha illallah, akan tetapi hatinya bukan la ilaha illallah, membenci la ilaha illallah. Dia lebih cinta sukunya, dia lebih fanatik, buta kepada ajaran-ajaran nenek moyangnya, kemudian memusuhi la ilaha illallah. Ya, dia lebih cinta ajaran Fir'aun, ajaran Abu Lahab, ajaran Abu Jahal misalkan, daripada ajaran la ilaha illallah.
daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam hatinya dia memendam kebencian kepada Nabi SAW, memendam kebencian kepada Allah dan ajarannya, kepada syariat Islam. Kenapa? Karena di hatinya dia mendahului atau dia mendahulukan selain Allah dan selain Rasulnya SAW di atas kalimat tauhid. Ini tidak jujur. Ya, atau dia ketika dalam keadaan enak dan dalam keadaan tenang, dia mengikuti la ilaha illallah. Ya, karena ada di situ kepentingan, maka dia ikuti la ilaha illallah. Dia dapat jabatan, dia dapat uang dan sebagainya. Begitu kepentingannya terganggu, maka dia tinggalkan la ilaha illallah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Dan apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu untuk kami uji dan kami ketahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Barang siapa yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengatakan atau bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah, benar-benar jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan baginya api neraka. Taib. Ini adalah syarat yang kelima. Kemudian syarat berikutnya adalah ikhlas atau memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala macam unsur syirik. Jadi ikhlas artinya memurnikan. Ada surat dalam Al-Quran disebut dengan suratul ikhlas, artinya surat pemurnian. Kita murnikan akidah kita. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan. Tidak kita sekutukan Allah dengan yang lain, tidak kita musyrik dengan yang lain. Kita murni ketika berkeyakinan, ketika kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas di sini memiliki arti tidak syirik. Satu, kemudian juga ketika beramal tidak riya. Ya, tidak riya. Ini namanya ikhlas. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas, benar-benar memurnikan bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan lain yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembah patung, tidak sembah binatang, tidak sembah pohon, tidak sembah nenek moyang dan sebagainya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan murni, dengan ikhlas. Itu murni artinya, ikhlas artinya murni. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanyalah menyembah Allah mukhlisin, dengan ikhlas, dengan murni, dengan memurnikan agama ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, dan mendirikan agama dan mendirikan salat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Dan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni, dengan ikhlas dari hatinya. Tidak terpaksa. Dan sekarang kita melihat banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mencaci Nabi SAW, dari mencaci secara langsung atau tidak langsung. Ya, orang-orang seperti ini dia tidak ikhlas mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan, kadang-kadang dia mengatakan syariat Islam dengan syariat bukan Islam mana yang lebih baik. Saya tidak ngerti syariat Islam. Kalau tidak ngerti belajar. Kalau tidak ngerti jangan belajar, jangan sembarangan menolak. Anda pelajari dulu apa itu syariat Islam, pelajari, jangan main sedikit-sedikit menolak yang Anda tidak fahami atau bicara yang Anda tidak mengerti. Maka memurnikan hati kita,
Kemudian kalimat tauhid kita, la ilaha illallah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik sekutunya berupa patung dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala atau yang lain. Ya, pemikiran kita mengikuti la ilaha illallah, tidak mengikuti pemikiran baru, pemikiran liberal, pemikiran sekuler dan sebagainya. Orang-orang yang sekarang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam, pemikiran yang aneh-aneh, mereka itu belajarnya di mana? Belajarnya di tempat-tempat yang tidak, guru-guru mereka adalah orang-orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas. Mereka belajar di barat, belajar syariat Islam tapi di barat. Kemudian membaca buku-buku karangan orang-orang kafir yang bicara tentang Islam, kemudian mereka ikuti. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka dari orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan tujuan untuk mencari dan mengharapkan pahala atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh juga beramal riya karena manusia, tentunya dengan ilmu. Jangan kita misalkan mau ke masjid, kemudian kita takut riya nggak jadi ke masjid, tidak mau sholat, takut riya alasannya. Saya ada seorang istri mau sholat, takut riya terhadap suaminya, nggak jadi sholat. Jadi tidak sholat, meninggalkan sholat karena takut riya. Mau sedekah, takut riya. Mau zakat, takut riya. Tentunya ini tidak dengan ilmu. Takut riya yang dimaksud adalah pada amal-amal yang boleh disembunyikan dan yang bisa disembunyikan. Selama bisa disembunyikan, tidak disuruh oleh Allah untuk ditampakkan, maka sembunyikan sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang kita disuruh untuk menampakkan sebagian ibadah, maka di sini jangan mengatakan saya takut riya. Allah menyuruh kita untuk ke masjid tidak ada masalah. Tidak perlu takut riya. Kalaupun kita takut riya, kalaupun ada terlintas riya di hati kita, maka kita pada saat itu melawannya, bukan kita menyerah dengannya. Tapi dalam hal-hal yang sunnah, sholat tahajud malam, kemudian sedekah yang sunnah, maka di sini kita bisa untuk menutupi amal perbuatan baik kita agar kita tidak kehilangan ikhlas, yaitu memurnikan amal dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah yaitu mencintai kalimat thayyibah, mencintai kalimat tauhid ini. Jadi harus mencintai, tidak boleh kita membenci dua kalimat tauhid. Ya, tidak boleh benci. Sekarang banyak orang-orang yang mulai membenci ya, apa-apa yang berasal dari misalkan berasal dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benci, mereka tidak berani mengatakan saya membenci Allah, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka kemudian memutarbalikkan perkataan mereka dengan berbagai macam alasan, ya. Dan di sini tentunya kita bisa melihat orang yang benci dengan orang yang tidak benci terlihat. Orang ketika ada orang pakai jas, kemudian pakai dasi, ya, kemudian setelah itu dia mengkritik orang yang pakai misalkan baju Islami misalkan, atau baju yang dianggapnya bernuansa Arab. Nah, tentunya di sini menunjukkan kebencian. Dia sendiri pakai dasi, dia sendiri pakai jas, tapi ketika orang pakai baju Arab dianya marah. Kita heran kenapa dia marah ketika orang pakai pakaian Arab. Apa masalahnya? Anda sendiri pakai pakaian Barat. Tidak ada yang membicarakan Anda urusan pakaian Anda. Kenapa Anda bicarakan urusan pakaian orang lain? Nah, ini menunjukkan kebencian yang terselubung. Nah, begitu juga la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia mengucapkannya dengan penuh kecintaan, dia akan berkorban untuknya. Adapun orang yang mengucapkannya tidak dengan kecintaan, dia kadang-kadang mengatakan sesuatu yang menyakiti la ilaha illallah. Dia tidak memuliakan la ilaha illallah. Dia membakar bendera la ilaha illallah dengan apapun alasannya. Ya, itu menunjukkan hal-hal yang terselubung di dalam hati bahwa dia tidak mencintai kalimat tersebut. Karena kalau orang mencintai la ilaha illallah, dia tidak akan menjelekkannya, dia tidak akan membakarnya, dia tidak akan menghinakannya, dia akan memuliakannya. Kenapa? Karena memiliki rasa cinta. Allah berfirman,
di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya orang Islam mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka marah ketika la ilaha illallah dihina, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Adapun selain mereka tidak marah. Jadi ketika la ilaha illallah dihina tidak marah. Kapan mereka marah? Ketika ormasnya dihina. Kapan mereka marah? Ketika tokoh-tokohnya dihina. Kapan mereka marah? Ketika kepentingannya, jabatannya dihina, baru mereka marah. Sukunya dihina, mereka marah. Adapun la ilaha illallah dihina, la ilaha illallah dicaci maki, Muhammadur Rasulullah diganggu gugat, maka di sini mereka tidak akan marah. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai la ilaha illallah atau cinta mereka tidak sempurna. Jadi ini yang harus kita fahami, bahwa orang-orang seperti ini tidak sah kalimat tauhidnya, tidak benar kalimat tauhidnya. Dia walaupun ribuan kali mengatakan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat untuknya. Kemudian berikutnya, syarat la ilaha illallah adalah al-kufru bit-taghut, yaitu kafir terhadap taghut. Kafir terhadap taghut ini ajaran Islam, dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi jangan Anda karena tidak mau menerima perkataan ini, ya, tidak mau menerima atau Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang salah, kemudian Anda tidak mau menerima firman Allah dan Anda mengaku Muslim. Padahal Allah berfirman, Allah yang mengatakan sendiri dalam Al-Quran, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Lan fisama laha wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-taghut apa artinya? At-taghut adalah syarat, kafir terhadap taghut adalah syarat keimanan. Syarat keimanan, tidak bisa kita beriman tanpa kafir kepada taghut. Apa artinya taghut? At-taghut adalah fa'amma man tagha, barang siapa yang tagha. Tagha artinya tajawaz, yaitu melebihi batas, melampaui batasannya. Seorang manusia, batasannya dia dianggap sebagai manusia. Ketika sudah melewati batas dianggap sebagai Tuhan, maka dia menjadi taghut. Patung batasannya batu, batasannya dianggap sebagai batu. Kalau dia sudah melewati batasannya sebagai batu, dianggap Tuhan, maka dia menjadi taghut, dan seterusnya. Maka mereka adalah taghut. Ya, semua yang melampaui batasnya adalah taghut, dan kita harus kafir kepada mereka. Jadi orang Islam itu syaratnya harus kafir dulu. Jadi kafir itu bukan menghina orang yang tidak beragama Islam. Jadi ini banyak orang salah paham. Kafir itu kita mengingkari semua yang tidak sesuai, yang tidak beriman kepada ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kafir, wajib orang Islam itu ketika akan masuk Islam wajib kafir kepada Yesus, wajib kafir kepada Buddha, wajib kafir kepada Hindu, wajib kafir kepada seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Waman yakfur, barang siapa yang kafir bit-taghut, terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi syarat mengatakan la ilaha, tidak ada ilah, kita kafir kepada semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada Allah, illallah, la ilaha illallah. Dan itu adalah syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harrama alaihi malahu wa damahu." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap semua sesembahan selain Allah, maka dia telah mengharamkan hartanya dan juga telah mengharamkan darahnya. Allahu a'lam, mudah-mudahan jelas. Demikianlah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون